Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Badan Harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 10 September 2025, hari yang cukup menarik setelah kemarin kita koreksi lumayan dalam ya. Hari ini sempat gap up, ditutup hijau dan ya masih 50-50. Dan seperti biasa, nanti kita masih IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 klik link sosial base di deskripsi, dan teman-teman bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti saya jawab kalau sudah ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena konten saya beri di cuan saham, Senin sampai Jumat tanggal seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik, itu gratis ya, free. Bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram CCS publik, teman-teman bisa klik klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Jadi video ini nanti di deskripsi akan ada link Telegram, teman-teman tinggal klik, lalu itu akan gabung ke CCS publik, itu gratis. Dan ya, sesekali kita akan ada discuss, stock pick, view saham, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga caranya teman-teman bisa buka YouTube cuan-cuan saham, lalu simak video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengisi Google Form yang ada di deskripsi ya. Jadi di deskripsi video tersebut ada Google Form, teman-teman tinggal submit, isi formnya, lalu submit, dan kalau misalkan sudah mendaftar, tinggal menunggu di invite. Kalau misalkan ada kendala, bisa hubungi Telegram @ccs-admin ya. Itu. Terus bedanya dengan yang free apa mas? Jelas yang premium akan lebih intens ya, baik dari discuss, stock pick, view saham, dan juga Zoom meeting weekly. Seperti itu. Nah, ini juga ada satu hal yang baru dari cuan-cuan saham ya. Saya kemarin atas dasar banyak masukan dari teman-teman subscriber juga minta membership di YouTube. Jadi ini saya provide untuk teman-teman yang mungkin tidak pakai Telegram ataupun tidak pengen pindah ke Telegram ataupun pengen swing santai aja. Seperti itu. Jadi ada membership YouTube cuan-cuan saham. Teman-teman kalau misalkan mau gabung, buka YouTube cuan-cuan saham, lalu di setelah tulisan subscribe akan ada tulisan join ya. Klik di tombol join, lalu tinggal pilih programnya. Itu semuanya sama, tinggal sesuaikan dengan teman-teman. Nah, untuk konten khususnya adalah konten mingguan. Jadi di setiap hari Minggu nanti akan saya bikin konten mingguan. Itu isinya overview ya, view dari IHSG, market dan lain sebagainya, sama stock pick watchlist saham mingguan. Seperti itu. Yang minggu pertama kita kemarin juga ada Antam, terus juga ada MDKA yang so far sekarang hit dengan profit yang bagus juga. Minggu kedua kemarin juga kita ada stock pick saham. Jadi bagi teman-teman yang pengen, yang mungkin sesuai dengan stylenya, karena kalau saya menyesuaikan lebih ke untuk teman-teman yang cenderung suka swing, bakalan cocok untuk yang bahasanya sambil bekerja atau punya kegiatan lain yang bukan full time trader lah. Jadi cuman nonton video, analisanya, eksekusi, nanti tinggal dikawal pakai stop loss maupun trailing stop, seperti itu. Jadi yang pengen gabung bisa join melalui YouTube channel cuan-cuan saham. Oke, kita masuk ke IHSG, di mana hari ini dia naik 0,92%. Candlenya sih so-so ya, dengan volume transaksi yang lumayan besar hari ini ya. Transaksinya tuh Big Bang juga sudah pada rebound dan bagus lah buat nafas hari ini. Kemarin baru aja saya bahas semua Big Bang ya, BCA, BRI, Mandiri, terus BNI, BSI, BTN, semua sudah saya bahas. Dan ya kalau misalkan ditanya kenapa hari ini rebound, ya karena posisi juga dia sudah koreksi dan mendekati di area support. Jadi sebelum opsinya ketika kena support itu kan dua, rebound atau breakdown, seperti itu. Kalau breakdown ya sudah, berarti dia akan melanjutkan penurunan, atau kalau breakout resisten ya dia akan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau misalkan dia rebound atau reject, nah itu akan putar balik seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya tinggal putar baliknya itu dead cat bounce atau istilah yang sering digunakan ya, itu ketika kucing itu jatuh, dia itu kan akan mantul terlebih dahulu. Jadi misalkan teman-teman gendong kucing gitu ya, ditaruh di dada lalu dijatuhkan, itu kan ketika kena tanah dia akan mantul dulu gitu. Baru akhirnya turun lagi. Nah, itu ya istilah yang biasa digunakan dead cat bounce kayak gitu.
Nah, tinggal kenaikan ini adalah rebound dead cat bounce atau ternyata ini malah jadi pembalikan arah, itu juga belum ada yang tahu. Yang dibutuhkan adalah konfirmasi ketika breakout structure. Nah, pada IHSG pun juga sama. Kalau kita lanjutkan view kemarin ya, dia sudah patah uptrend tapi dia belum lower low. Kemarin sudah saya bahas, ini IHSG dia punya sebelumnya uptrend line, terus di sini dia punya patah dari uptrendnya. Baru kemarin dia patah uptrend, cuman belum lower low. Lower low-nya kalau jebol 7550. Artinya kalau jebol 7550 memang IHSG itu ada confirm reversal ya. Tapi selama 7550 belum jebol, maka opsinya adalah sideways. Bahkan bisa uptrend lagi kayak gitu. Karena tren itu kan cuma 3, uptrend, downtrend, dan sideways. Ketika uptrend patah jadinya apa? Ya sideways dan downtrend kayak gitu. Tapi ketika downtrend patah jadinya apa? Ya sideways dan uptrend kayak gitu. Nah, di fase ini uptrendnya sudah patah. Maka dari itu opsinya adalah sideways dan downtrend. Cuman dia belum ada konfirmasi untuk yang downtrend. Jadi IHSG masih saat ini masih sideways. Bahkan kalau dibilang dari view-nya ya, ini dia ranging dari 7550 sampai 8000 ya. Jadi kalau misalkan besok ditanya IHSG rebound sampai 8000, ya jangan kaget karena itu possible terjadi. Karena masih sideways, belum ada lower low seperti itu. Beda cerita kalau misalkan besok dia melemah lagi, lalu jebol 7550, nah ada konfirmasi official kita punya reversal dan punya structure downtrend. Siap-siap masuk fase downtrend dan straight-nya pasti juga akan lebih beda lah bahasanya seperti itu. Untuk sekarang maintain di 7550 itu support dari IHSG ya. Kalau misalkan jebol maka akan ada short term reversal lah bahasanya. Tuh, untuk support selanjutnya 7450, baru setelah itu di area 7230 seperti itu. Another view kalau misalkan kita tarik Fibo ya dari swing terakhirnya, ini ada di sini. Tuh, memang hari ini kemarin dia masih reject dari 0,382 ya. Dan kalau misalkan jebol ya ini beberapa supportnya pas juga dengan tadi yang kita sebutkan. Nih terdekat 7550, 7450, baru setelah itu 7250. Yang penting sih sama, selalu batasi resiko aja. Kalau view naik ya masih bisa juga. Siapa tahu dia langsung ke sideways-nya nih. Tuh, dan breakout ke atas malah bisa lanjut. Tuh, batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Tuh untuk IHSG, kita akan langsung masuk ke beberapa saham pilihan. Tapi kalau kita lihat dari view-nya IHSG ya, misalkan kita pakai foreign flow, flow-nya pun memang masih belum bagus bahkan sampai saat ini. Exit terus kayak gitu. Kemarin sempat akum di atas itu MSCI ya sepertinya ya. Nih. Tapi kalau kita tarik ke belakang memang overall asing itu belum masuk ke Indonesia maupun IHSG. Jadi ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Kemarin kita udah bahas Big Bang semua ya. Kalau teman-teman cari view-nya Big Bang bisa cek video kemarin aja, itu semua udah saya bahas. Ada BCA, BRI, BNI, BSI, BTN. Kita langsung masuk beberapa saham pilihan aja. Saya pengen coba cek dari apa nih? Wait. Antam kita bahas nggak ya? Kalau saya belum pengen bahas ya. Ini masih reject doang, belum selesai sih, masih ada upside lah. Swing low, ini nanti swing high lagi. Kalau dia besok tidak lower low. BRMS ini masih on track juga, baru menyamping sebelum swing high lagi. Bagus, swing low-nya dia tidak turun, tapi nyamping. Nanti bakal kejemput ya, mungkin sekitar 480-an sekian, baru nanti swing high lagi. Kalau memang dikasih ya. Karena harga goldnya masih bagus. WiFi, wah ini naik tapi reject lagi ya. Pani kemarin udah kita bahas. Ini jangan-jangan udah kebahas semua ini. Oke, kita bahas BRPT di mana hari ini dia naik 5,12%. Candlenya cukup solid dan volumenya juga terlihat mulai berisi. Ini sebenarnya masih on track dengan view terakhir ya. Terakhir saya bahas BRPT, ini masih bisa digunakan view-nya. Cuman saya pengen update aja karena kok tanda-tandanya semakin kuat seperti itu. Terakhir kita bahas BRPT itu dia posisi baru. Ya ini memang mirip sama IHSG ya chartnya ya. Dia keluar patah dari uptrendnya, tapi masih menyamping seperti itu. Terakhir BRPT rally dari April sampai kemarin puncak di bulan Juli 1 Agustus ya, dia puncak lalu sekarang koreksi sampai area di 2060 seperti itu. Kalau untuk bigger view udah sering saya bahas, saya pengen spesifik ke smaller view aja.
Saya melihat untuk saat ini ya, BRPT ini ada potensi untuk kembali naik. Kenapa? Karena yang pertama kalau kita perhatikan ketika kemarin dia koreksi dari 1 Agustus sampai sekarang ya, itu sellernya mulai mereda. Jadi ketika kemarin dia puncak, koreksi yang awalnya volumenya besar, mulai mengecil, muncul buyer. 20 Agustus muncul buyer. Masih koreksi lagi, volumenya mengecil. Muncul buyer lagi, dan sampai hari ini. Seperti itu. Kalau kita perhatikan juga, BRPT ini sudah berhenti membuat lower low ya. Dia low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, same high, higher low ya. Karena kemarin dia turun cuman sampai area 2070 ya. Sebelumnya kan bottomnya di 2050 dan dia kemarin turun sampai 2070 doang, seperti itu. Artinya bahkan untuk saat ini ya, saya sudah mengasumsikan si BRPT ini sudah masuk sideways ya. Kenapa? Karena ya dia cenderung same low dan juga same high. Ini 2070, ini 2050, seperti itu. Dan ya, yang dibutuhkan adalah konfirmasi untuk dia reversal. Kalau memang nanti BRPT ada breakout area 2320, maka konfirmasi dia akan reversal ya, short term reversal lah. Yang sebelumnya dia downtrend, mulai nyamping, mulai reversal, seperti itu. Dan targetnya kemana? Untuk saat ini di area 2500 di Fibonacci 0,618 sampai 0,786, 2500 sampai 2660. Nah, cuman ya itu semua masih butuh konfirmasi ya teman-teman ya, yaitu breakout 2320. Jadi ya biarkan market yang mengkonfirmasi. Kalau misalkan mau dibuat plannya untuk setup ya, tuh mungkin closing sekarang udah agak tinggi, memang entry-nya harusnya kemarin atau tadi pagi ya. Cuman kalau misalkan kita lihat setup, anggap entry-nya di harga closing saat ini, stop loss-nya 10%, ini bisa taruh di bawah 2050, lalu targetnya sekitar sini 2500 dulu. Ya 1:1 lah, bukan risk reward yang terlalu bagus seperti itu. Karena memang dia udah rebound dan juga udah menguat ya. Memang entry-nya harusnya spec buy kemarin di sini. 2000 berapa tuh 2070 ataupun ya berapa itulah di bawah 2100. Cuman ya pada saat itu siapa yang berani beli ya, kondisi market kayak gitu. Itulah makanya memang butuh conviction yang kuat untuk bisa trade dengan tenang seperti itu. Untuk support tuh tadi kalau memang mau kejar ya, intinya area entry-nya dan money management-nya disesuaikan sendiri. Stop loss bisa di bawah 2050, lalu breakout-nya di 2320 ya. Dan target terdekatnya ada di area 2500-an. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia besok nggak breakout gimana Mas? Ya udah, dia lanjut sideways ya. Misalkan naik sampai 2320 lalu ada reject tuh. Nah, dia masuk sideways. Tuh, same high, same low, same high, same low kayak gitu sampai dia menentukan arah lagi, either itu breakout ataupun breakdown. Nah, satu hal yang saya cukup suka adalah ini momentumnya bagus ya. MACD-nya sudah mulai melandai dan menuju golden cross. Memang belum golden cross, tapi kalau misalkan dia sudah golden cross, cakep. Karena yang pertama momentumnya jadi, yang kedua dia akan membentuk yang namanya hidden bullish divergence, di mana harganya ke atas, sedangkan indikatornya ke bawah. Terjadi yang namanya continuation. Buy moving average juga bagus, ini juga mulai menguncup ya. Nih, tinggal menentukan arah aja, breakout atau breakdown. Seperti itu. Kalau kita lihat dari akumulasinya, ya kelihatan mulai menyamping dari buangan kemarin, sudah mulai menyamping, sudah mulai dikumpulin lah. Kalau untuk view panjang saya rasa sudah tidak, memang BRPT ini sudah ya mungkin sudah naiknya udah lumayan ya kayak gitu. Cuman kalau untuk satu tarikan lagi sampai 3000 up menuju targetnya saya rasa masih possible. Karena kalau ini dia bahkan swing high alias breakout 2850, targetnya pun juga masih sesuai dengan view besarnya di 3200-an up seperti itu. Jadi ya yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk BRPT kita lanjutkan. Saya pengen coba cek Indi. Wah, ini bisa continuation besok nih Indi. Bentuknya bagus. CDIA masih downtrend ya. Besok kalau nggak breakout swing low dia. Kayaknya ya, entah kenapa kalau dilihat dari bentuk-bentuknya, besok sahamnya Pak PP bisa perform. Tadi kita udah lihat BRPT, ini juga ada CDIA, ya, sama yang lain lah. Karena mungkin juga sudah pada oversold ya, jenuh jual, jadi ya gantian. Soalnya kan Agustus kemarin udah mulai rotate saham-sahamnya Pak PP. Tuh, cuma nyamping doang atau bahkan koreksi. Jadi ya saatnya gantian lah bahasanya.
Raja kemarin udah kita bahas sebenarnya, masih on track juga ya. Ini dia cuma tinggal butuh breakout 2830 aja. Kalau bisa dia breakout bagus. Brand, kita bahas brand kah? Ya, kita update view-nya ya. Ini top 1 market cap saat ini kalau nggak salah, dan juga Pak PP related juga. Karena kayaknya besok sih itu watchlist-nya Pak PP. Oke, kita bahas brand di mana hari ini dia naik 2,7%. Candle-nya bagus ya, dia ada hammer dengan volume yang terlihat belum terlalu besar seperti itu. Brand masih sama, dia view-nya uptrend channel ya, swing low, swing high, swing low, swing high dan seterusnya. Lalu kemarin terakhir naik sampai 9.800. Kena uptrend channel atasnya, reject sekali, kena lagi reject 2 kali seperti itu. Dan sekarang dia sedang berada di area 8.275. Itu pas di area support ataupun neckline seperti itu. Satu hal yang agak bagus adalah dia tidak langsung breakdown ya. Saya pun juga kalau dia breakdown ya swing low-nya ke bawah seperti itu. Tapi kalau dilihat dari candle ini, dia harami ya, ini kalau nggak masalah ya, kalau nggak salah harami, ibu mengandung, dan ditambah ada hammer juga. Jadi saya rasa ini juga akan ada potensi rebound yang bagus untuk besok dari brand seperti itu. Setupnya spec buy ya, spec buy di support lah ini, dengan target mungkin saya rasa di sini 9.000-an, 9.075. Kenapa seperti itu? Karena kalau saya melihat ini sepertinya dia pakai falling wedge ya. Di sini falling wedge, dan kalau kita pakai intraday pasti nanti udah ada itunya, divergennya lah seperti itu. Cuman ya dia butuh breakout dulu, yaitu breakout 8.725 alias candle high kemarin. Jadi kalau misalkan besok brand menguat, dia breakout 8.725, maka ada potensi brand akan naik sampai ke 9.075. Situ dulu. Kalau ditanya apakah bisa sampai ke atas lagi, saya pun juga belum tahu juga. Cuman kalau yang terdekat masih di 9.075 seperti itu. Untuk big review ya, selama dia masih uptrend sebenarnya juga masih oke ya. Nih, selama nggak patah dari uptrendnya. Cuman ya itu. Untuk support tadi dari sekitar 8.475 atau 8.500 lah kita buletin sampai 8.250. Dan selama dia tidak jebol yang 8.250, brand ada arah ke atas. Tapi kalau misalkan besok dia jebol 8.250 dan closing di bawah 8.250, maka dia akan melanjutkan penurunannya. Mungkin mau bikin falling wedge dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ya gunakan area tadi, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat transaksinya untuk brand hari ini juga dia cenderung distribusi ya. Tuh. Tapi kalau dibandingkan dari akumnya sebenarnya masih net akum ya. Tarikannya ini dibandingkan buangannya. By price action ada potensi rebound, tinggal biarkan market yang mengkonfirmasi. Itu untuk brand. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek apa nih, WRG Toba. Toba kemarin udah kita bahas ya. Toba belum lah, kemarin udah kita bahas juga. Telkom cakep ini malah. Telkom saya update view-nya deh itu ya untuk Telkom. Oke, kita bahas Telkom di mana hari ini dia naik 3,28% dengan candle yang bagus dan volumenya pun juga cenderung bagus juga. Telkom terakhir dia koreksi dari 3.490 sampai 2.960 ya, dan ya kemarin dia ikut gap up, open gap up di area resist, lalu turun sampai area 3.010 pas di area entry-nya. Dan kalau kita perhatikan saat ini ya, since dia sudah rebound, yang pertama dia tidak membuat low baru ya. Low-nya kan 2960, kemarin dia low-nya cuma sampai 3000 pas dengan area entry-nya, dan sekarang sudah closing di bawah downtrend line. Di sini kan dia punya downtrend line, lower high, lower low, lower high, lower low, dan sekarang sudah closing di 3150 keluar dari downtrend line-nya. Seperti itu. Posisi sekarang masih di resist ya. Ini 3150 ini ada resist. Di sini dia support, breakdown, resist,
Nah, ini jadi resist. Kalau misalkan besok dia breakout 3150, 3160, maka besar potensinya Telkom kembali ke 3280 di area TP1 di area pullback-nya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan besok dia gagal breakout, ada potensi dia turun dulu bikin kaki kedua. Support sekarang masih di area 3070 sampai 3000 dan selama tidak jebol yang 2960, Telkom masih oke ya. Masih on track dengan view yang kemarin kita bahas ya. Targetnya pun juga sama 3270 sampai 3860. Ini saya rasa masih bisa di hold kalau misalkan teman-teman yang beli kemarin minggu ya. Itu entry-nya juga dapat kemarin di 3000 dan tinggal dia menuju ke targetnya aja. Seperti itu. Dalemannya sudah kita bahas juga. Ini akumnya bagus banget. Jadi ya so far semuanya so good. Tinggal batasi resiko aja. Untuk Telkom masih sangat on track ya. Kita lanjutkan. Kita coba cek. Saya pengen bahas MAPI deh. Tadi keluar beritanya. Katanya diakuisisi. Nggak tahu sudah official atau masih rumor. Tapi dia saya lihat di grup ya. Ada teman member yang nge-share. Itu dari MAPI ada yang akuisisi. Diakuisisi perusahaan Singapura apa ya? Tuh saya lupa juga tadi. Oke, kita bahas MAPI di mana hari ini dia naik 4,91%. Candle-nya cukup bagus dengan volume juga lumayan bagus juga. Sebelum ke view kecil, saya pengen ke view besar dulu di mana kalau saya lihat saat ini MAPI ini berpotensi membentuk yang namanya falling wedge. Ini pattern yang apa ya bahasanya? Sakti lah kalau misalkan dia dapat reversal ya. Naiknya pasti kencang. Kalau misalkan dapat reversal seperti itu. Cuman ya dia belum ada breakout, jadi belum ada konfirmasi juga dari falling wedge-nya. Nih kira-kira seperti ini. Tuh. Kalau kita tambah dengan indikator ini ya MACD dan sudah kelihatan terjadi bullish divergence di mana harganya lower low, sedangkan indikatornya higher low lagi seperti itu. Dan ya, ini setup yang bagus sebenarnya untuk MAPI ini. Dan kalau dia breakout yang 1360, MAPI ini bakalan cakep. Kenapa? Karena dia reversal, punya double bottom besar, bottom 1, bottom 2, breakout. Dan juga dia breakout dari falling wedge-nya. Seperti itu. Targetnya bahkan kalau dari falling wedge ya, bisa ke 1500, baru setelah itu ke 1850. Seperti itu. Kita masuk ke daily dari MAPI ini sendiri, volumenya bagus, bisa masuk watchlist ini sebenarnya. Tuh, dan ya kalau dari view kecil saya rasa dia masih cenderung sideways untuk saat ini, ranging ya. Dari range ini, tadi kan yang saya bilang di falling wedge-nya itu ya, dia butuh breakout 1370 ini, tuh, sampai 1100, seperti itu. Posisi sekarang sih masih di seperempat bawah ya, jadi sebenarnya kalau misalkan besok dia ada koreksi, ya ini kan kelihatan ada reject nih. Tuh, kalau misalkan besok dia koreksi mungkin sampai 1135 itu menarik buat entry ya dengan stop loss di bawah 1100. Ngikutin sideways-nya lah seperti itu. Dan dari volume tarikan hari ini kayaknya ada sesuatu udang di balik bakwan yang belum keluar. Untuk sideways ya jelas targetnya 1350. Tapi kalau misalkan dia breakout keluar dari sideways-nya maka targetnya akan bagus ke view besarnya tadi. Kita lihat transaksinya tidak disertai dengan akumulasi ya. Kemarin memang sempat ada akum tapi sudah mulai dibuangin. Tapi ya buy price action kalau menurut saya masih oke, volumenya pun juga bagus. Seperti itu. Gunakan area tadi aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk MAPI kita lanjutkan. Astra, PSAB, SSIA. PSAB kita bahas kah? Saya takutnya misalkan ada yang nyangkut ya dari PSAB. Tuh karena dia juga kemarin gold related, all time high, banyak yang view-nya continuation. Bahkan view saya pun juga kemarin cenderung continuation ya. Tapi ya market berkata lain, dia putar balik dan sekarang closing di 535. Oke, kita bahas PSAB di mana hari ini dia turun 6,14%. Candle-nya cukup solid dan volumenya pun juga terlihat ada. Ya, sudah mulai mengecil lah at least. Terakhir PSAB downtrend line dia breakout lalu higher high naik sampai 665 ya. Sebenarnya target higher high-nya dia di 690. Cuman dia sampai 665 doang. Saya kira juga masih akan ada upside tapi ternyata sudah cukup lalu dia putar balik. Sudah konfirmasi dia putar balik karena jebol 560. Ini ada double top kecil lah
top 1 lalu top 2. Kelihatan di intraday harusnya. Jadi ya 560 sekarang sudah menjadi resist dari PSAB seperti itu. Misalkan teman-teman punya barang di atas 560 ya, kalau dia naik mendekati 560 bisa manfaatkan untuk atur porsi seperti itu. Nah, pertanyaan sekarang, kira-kira PSAB ini bisa turun dari mana? Kita bisa tarik dari swing high-nya. Tuh, memang nggak terlalu relevan sih. Kita tarik dari yang atas saja. Nah, nanti kita cari swing low-nya di mana. Seperti itu. Ini bisa juga digunakan, karena kalau kita lihat tadi untuk yang swing high dia nggak sampai ke atas ya. Nih. Harusnya kan dia kan sampai ke sekitar sini tadi target higher high-nya, tapi dia sampai situ doang, 665 lalu koreksi. Tuh, cuman at least dia sudah bikin higher high ya. Jadi sudah higher high, channel, dan sekarang dia sedang cenderung swing low seperti itu. Nah, kita bisa cek juga ternyata dia ada potensi membentuk bearish divergence ya, di mana harganya ke atas sedangkan indikatornya ke bawah. Memang belum dead cross. Jadi kalau misalkan dia terjadi dead cross, lebih baik berhati-hati ya, karena koreksinya bakalan agak lumayan seperti itu. Untuk support mungkin masih di sini ya, 450 dalam ini kalau memang dia valid koreksinya ya. Itu karena kemarin tarikannya juga kuat ya, nggak ada base ya, naik 2 kali arah. Ini 25%, ini 12%. Jadi ya kalau putar balik juga bisa agak lumayan. Saya rasa yang cukup kuat di sini 430 untuk support PSAB. Bisa saja dia swing low sampai uptrend line-nya ini, baru nanti swing high lagi seperti itu. Untuk sekarang saya rasa arahnya ke bawah. Cuman ada support terdekat di 500 ya. Support psikologis juga. Kalau misalkan ada pantulan dari 500, saya rasa bisa gunakan, manfaatkan untuk kurangi porsi. Resist terdekat dari 560, baru next-nya di sekitar 650. Seperti itu. Kita lihat transaksinya, ini dia big distribusi ya hari ini. Memang kalau kita track ke belakang, bundle value-nya masih bagus. Cuman ya itu ikuti price action-nya sih, karena juga bisa bisa diatur lah dalam tanda kutip seperti itu. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk PSAB kita lanjutkan, mungkin kita bahas satu lagi aja ya, Alfamart nanti dah. MTech, Slice, Adaro kayaknya udah skip berat ya, mending Adi aja. Batu baranya sekarang juga di sana. Adaro ini kayak perusahaan cangkang tapi nggak ada isinya untuk sekarang. Tuh, yang batu bara kan pindah ke AADC. Ada apa dengan cinta? Breeze kemarin udah kita bahas juga, masih on track ya. NCKL udah, film udah, unit tractor udah, putar balik ini UT. Cuan malah koreksi. Ini agak lain sih kalau cuan dibandingkan brand dan juga BRPT ya, karena dia udah patah uptrendnya, tapi belum lower low juga. PTRO kemarin udah kita bahas ya. Inet nih cakep ini, serius, walaupun price actionnya kayak gitu ya, tapi bagus. Archie ini juga mau swing low. DSNG, Bull, Java, Tepia juga masih on track ya. Ya kalau dari Pak PP sih yang masih ada view naik tadi ya, BRPT sama brand so far. Kalau yang lain ya mungkin kepentingannya udah selesai. Kita bahas Inet aja deh ya. Ini instead of CYV malah sekarang flow-nya bagusan Inet kalau saya lihat ya dari price action-nya. Oke, kita bahas Inet, di mana hari ini dia naik 4,67%. Candlenya tidak terlalu solid dan volumenya terlihat cukup bagus reboundnya. Aduh, baca apa itu? Tuh. Ya. Nih, terakhir Inet turun dari puncaknya 320-an.
sampai kemarin bottom di area 200, itu area support juga. Dan kalau kita gunakan dari shadow ke shadow ya, ini net nih sebenarnya baru di posisi ini. Kok tarikannya beda ya? Di posisi uptrend channelnya, uptrend line seperti itu. Intinya sekarang Inet nih baru di area yang bagus setelah kemarin dia bikin continuation ya, seperti itu. Dan area tersebut juga area dari Fibonacci 0,618 sampai 0,786 seperti itu. Rejectnya sudah ada, tapi dia belum kelihatan breakout dari downtrend line-nya seperti itu. Ini ya, kayak ginilah kira-kira. Tuh. Maka dari itu, kalau misalkan besok dia bikin kaki kedua ya, syaratnya tidak lower low aja dah. Kalau dia bikin kaki kedua, karena ini belum ada konfirmasi ya. Konfirmasinya adalah 236. Kalau misalkan Inet dikasih, dia breakout 236, maka upside-nya bagus. Ya, tapi kalau misalkan besok dia melemah, bisa pantau sampai 200 ya. Itu 200, kalau memang dia tidak membentuk lower low, ada potensi Inet sudah bottom dan akan reversal lagi. Seperti itu. Untuk sekarang bahasanya masih step 1 lah, baru mantul doang. Pantulannya udah ada, tinggal dipantau reversalnya ya. Dia kan butuh higher low dan higher high ya. Ini so far sudah high ya, tinggal higher low atau same low, baru setelah itu higher high seperti itu. Untuk resist di 236 ya, kalau break yang 236 harusnya dia cakep. Dan kalau kita main ke intraday, bisa aja dia baru bikin inverted head and shoulder. Karena ini adalah shoulder kiri, lalu ini headnya, ini calon shoulder kanan seperti itu. Untuk sekarang supportnya ada di area sini ya, sekitar 216. Support dari Inet ini 216. Dan ya kalau rebound dari 216, breakout 232 sampai 236, upside-nya harusnya bagus untuk si Inet seperti itu. Dan view ini cakep selama dia tidak jebol 197 ya, low-nya kemarin. Jadi kalau misalkan mau dibuat trading plan ya untuk Inet ini, bisa juga entry base buy-nya kan 216 tadi ya. Stop loss di bawah 197 nih, dan target mungkin ke pullback sekitar 284 seperti itu. Atau ke resist dulu lah 270. Nah, sini ya. Tuh 268 seperti itu. Jadi ya so far masih oke, tinggal cari entry yang bagus kalau memang dikasih. Kita lihat dalamnya, sudah tidak disertai dengan akumulasi ya dari si Inet ini sendiri. Tuh cenderung ke distribusi ya. Kok tariannya beda ya? Yang Stockbit sama apa namanya? Stockbit sama lah Stockbit sama si apa TradingView kok beda. Ini sama-sama logaritmik padahal nih, kalau pakai yang tarikan di Stockbit kan dia pas kena uptrend line seperti itu. Jadi ya so far so good, kalau ada reversal menarik harusnya Inet ini. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Oke, itu dulu mungkin konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf dan kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.